Hai, kembali lagi di channel Otatik Repair. Pada video kali ini, saya kedatangan sebuah MacBook Pro Retina 15 inch tahun 2014. Di sini, customernya mengeluhkan bahwa beberapa tombol di keyboardnya itu nggak bisa dipencet sama sekali. Pemiliknya juga mengatakan bahwa setelah didiamkan selama 3 bulan, pas dinyalakan kembali, tiba-tiba tombol E sampai O saat dipencet tidak mau keluar hurufnya di layar, sedangkan tombol lainnya berfungsi dengan normal. Melihat ini, saya dapat menyimpulkan bahwa keyboardnya rusak dan harus diganti. Untuk mengganti keyboard MacBook, ada beberapa bahan yang kalian perlukan. Yang pertama adalah satu set obeng, magnetic mat untuk mengorganisir skrup, beberapa plastik opening tools, berserta tweezer, beberapa kartu plastik atau kartu remi juga bisa, alkohol 99%, plier atau tang potong, dan kalian juga membutuhkan skrup untuk MacBook ini. Ini sifatnya wajib dibeli ya, karena di dalam MacBook ini nggak ada skrupnya sama sekali. Untuk penjelasannya nanti akan dijelaskan lebih detail di video. Dan yang terakhir adalah keyboardnya itu sendiri. Oh iya, semua bahan ini bisa kalian peroleh di link ada di deskripsi ya. Kalau udah kekumpul semuanya, mari kita mulai videonya. Oh iya, sebelum kita ganti keyboardnya, ada baiknya kalian melakukan SMC reset dan NVRAM reset. Takutnya error di OS-nya aja. Cuman di MacBook ini saya udah melakukan kedua hal tersebut dan masih error, berarti keyboardnya emang harus diganti. Untuk tutorial cara melakukan SMC dan NVRAM reset ada di sini ya. Oke, pertama-tama kita mau membuka back cover ini ya. Di sini kita mau membuka 10 skrup yang ada di sini. Perlu diingat, 2 skrup yang di atas ini ukurannya lebih kecil sendiri, jadi jangan sampai ketukar. Kita bisa membuka 10 skrup tersebut menggunakan obeng Pentalo P5. Kalau udah kebuka semuanya, kita tinggal angkat aja back covernya. Udah deh. Nah, ini adalah isi dari MacBooknya ya. Untuk mengganti keyboard, kita harus melepas seluruh komponen yang ada di sini, mulai dari baterai hingga logic boardnya. Untuk itu, hal pertama yang kita harus lakukan adalah memutuskan hubungan antara baterai ke logic boardnya. Caranya juga gampang. Kita cukup ambil plastik opening tool seperti ini, lalu mencongkel konektor baterai ini ke atas. Udah deh. Selanjutnya, kita mau melepas komponen yang ada di sebelah kiri ini. Pertama, kita cabut aja ya kabel konektor I/O board ini. Untuk lepasinnya juga gampang, tinggal diangkat ke atas saja. Selanjutnya, kita mau melepas WiFi card ini. Untuk itu, kita lepas dulu aja 3 antenanya. Untuk melepasnya juga cuma dicongkel ke atas saja pakai plastik opening tools. Selanjutnya, kita mau singkirkan karet kipas ini ke atas. Habis itu, kita mau melepas konektor webcam yang ada di bawahnya. Caranya juga mudah ya. Kita cuma perlu mendorong konektornya melalui sisi samping seperti ini. Kalau udah terlepas, kita bisa mensingkirkan kabel ini berserta kabel antena WiFi-nya juga. Selanjutnya, kita mau melepaskan kartu WiFi ini ya. Dengan menggunakan obeng Torx T5, kita bisa melepas satu skrup yang ada di sini, lalu menarik kartu WiFi ini ke belakang. Nah, selanjutnya, kita mau melepas kipas ini ya. Untuk itu, mari kita lepas dulu kabelnya. Di sini, dia memakai konektor bertipe ZIF. Untuk melepasnya juga tidak susah. Kita cuma perlu mengangkat katup kecil ini ke atas, lalu menarik mundur kabelnya ke belakang. Kalau sudah terlepas, kita juga mau melepas 3 skrup yang ada di sini, menggunakan obeng Torx T5 juga. Kalau udah, kita bisa angkat aja ya kipasnya ke atas. Selanjutnya kita juga bisa melepas kipas yang ada di sebelah kanan dengan cara yang sama persis. Lepas konektor, lepas skrup, angkat kipas. Oke, selanjutnya kita mau melepas SSD ini ya. Caranya juga mirip kayak saat kita melepas kartu WiFi tadi. Cukup melepas satu skrup dengan obeng T5, lalu menarik SSD-nya ke belakang. Nah, di balik SSD ini terdapat kabel I/O board. Di sini kita mau melepas kabel ini juga ya. Caranya kita tinggal mengangkat aja tuas yang ada di sini ke atas, lalu menarik mundur kabelnya ke belakang. Kalau udah, kita mau melepas 2 skrup yang menjaga I/O board ini juga ya. Kalau sudah terlepas, kita cukup mengangkat I/O board ini ke atas. Selanjutnya, kita mau melepas konektor speaker ini. Ini cukup dicongkel ke atas saja. Selanjutnya, di bagian atas, kita juga mau mencabut konektor backlight. Lalu, mencabut konektor trackpad dan keyboard. Untuk konektor keyboard, dia memakai konektor ZIF ya. Jadi kita harus mengangkat tuasnya ke atas terlebih dahulu, baru menarik kabelnya ke belakang. Jangan lupa untuk mencabut konektor speaker yang ada di kanan ini, berserta kabel mikrofon ini juga ya. Nah, kabel terakhir yang harus dicabut adalah kabel displaynya. Kita cukup mengangkat aja tuasnya ke atas, lalu menarik mundur kabelnya ke belakang. Nah, kita kan udah berhasil mencabut seluruh konektor yang terhubung ke logic board kita. Sekarang, kita mau melepas logic board ini dari bodinya. Di sini, terdapat 6 skrup yang memiliki ukuran yang berbeda-beda ya. Oh iya, ada satu skrup yang tersembunyi di balik karet ini juga ya.
Kalau sudah terlepas 6 skrupnya, kita nggak boleh mengangkat logic boardnya terlebih dahulu. Kita mau melepas 2 skrup tambahan lagi yang mengunci konektor MagSafe ini juga ya. Kalau udah terlepas, kita baru bisa mengangkat logic boardnya ke atas. Selanjutnya, kita mau melepas speaker ini juga ya. Di sini, speakernya hanya dikunci oleh 3 skrup. Jadi, kita tinggal buka aja skrupnya, lalu mengangkat speaker ini ke atas. Lakukan hal yang sama untuk speaker satunya lagi. Oh iya, jangan lupa untuk mengangkat 2 saluran udara ini juga ya. Sekarang, kita mau melepas baterai ini ya. Karena kita masih mau memakai baterai ini, jadi kita harus lebih berhati-hati jangan sampai menusuk atau merobek baterainya. Untuk itu, kita harus melepas 2 skrup yang menjaga konektor baterai ini dulu. Habis itu, kita bisa melepas baterainya. Baterai ini dilem secara kuat oleh Apple. Cara paling gampang untuk melepasnya sih dengan menggunakan alkohol 99% dan beberapa kartu plastik. Jadi di sini kita tuang aja ya alkohol kita ke bagian belakang baterai ini. Alkohol ini akan melemahkan lemnya sehingga nanti kartu plastik kita bisa memotong lemnya dengan mudah tanpa merusak baterainya itu sendiri. Kalau sudah dilumuri oleh alkohol, sekarang kita bisa secara perlahan memasukkan kartu plastik kita ke bagian belakang baterai ini. Kita cuma perlu menggesek-gesek secara perlahan sampai akhirnya sel baterai tersebut keangkat. Lakukan hal ini ke semua sel baterai yang ada ya. Nah, kalau semua sel baterainya udah keangkat, alangkah baiknya kita untuk membersihkan sisa lem yang ada sekarang. Untuk membersihkannya, kita cuma memerlukan cairan alkohol tadi dan mencongkelnya satu persatu. Nah, kalau udah bersih, sekarang kita bisa melepas lapisan backlight ini ya. Untuk melepasnya juga mudah. Kita pertama-tama singkirkan dulu aja ya konektor keyboard ini. Selanjutnya, kita tinggal melepaskan secara perlahan lapisan ini dari bodinya. Di sini Apple memakai lem yang tidak terlalu lengket, jadi kita gampang untuk melepasnya. Perlu diingat ya, kita harus berhati-hati jangan sampai ada yang robek, karena kita mau memakai backlight ini kembali. Kalau sudah terlepas, biasanya lapisan ini akan sangat kotor dan menjijikan ya. Alangkah baiknya jika kita membersihkan bagian ini dengan alkohol 99% dan dilap dengan tisu tanpa serat. Ini kelihatan ya, sangat menjijikan keyboardnya. Oke, selanjutnya kita mau melepas keyboardnya. Di seri MacBook Pro Retina ini, Apple tidak menggunakan skrup sama sekali. Melainkan, mereka memakai molding plastik atau yang biasa disebut sebagai rivets untuk menempelkan keyboard ke bodi MacBook ini. Sehingga, satu-satunya cara untuk melepas keyboard ini dari case-nya adalah dengan merobek keyboard ini ke atas sehingga si rivetsnya patah dan ikut terangkat. Untuk itu, biar tidak berantakan, kita mau memberikan solatip di atas keyboard ini supaya nggak kemana-mana si rivetsnya. Kalau udah dilapiskan, sekarang kita bisa mencongkel sisi keyboardnya dari pinggir dengan obeng seperti ini. Kita mau mencongkel sampai muncul celah yang cukup besar sehingga tangan kita bisa masuk untuk merobek keyboard ini ke atas. Kita juga harus lebih berhati-hati karena sisi dari keyboard ini sedikit tajam. Di sini kekuatan otot tangan kalian akan teruji ya. Nah, sekarang kan keyboardnya udah berhasil terlepas ya. Tugas kita masih belum selesai. Sekarang, kita masih harus mengangkat sisa rivets yang ada dari bodi MacBook ini keluar. Di sini, kita nggak mau memotong rivetsnya, melainkan menarik rivets ini ke atas sehingga menyisakan lubang supaya skrup kita bisa masuk ke dalam. Untuk mengangkatnya, kita harus memakai tang potong ini, mengunci rivetsnya, lalu secara perlahan mengangkat rivetsnya ke atas. Lakukan ini ke semua rivets yang ada ya. Kalau udah terangkat semuanya, sekarang kita bisa membersihkan sisa debu yang ada di sini. Lalu, kita bisa pasang keyboard kita yang baru. Di sini, kita bisa mengunci keyboardnya memakai skrup MacBook yang sudah disiapkan sebelumnya ya. Habis memasang seluruh skrupnya, kita mau memasang kembali LED backlightnya. Untuk memasang LED backlightnya sih nggak susah ya. Kita tinggal tempelin lagi aja LED backlightnya ke bodi MacBook ini. Oh iya, mumpung udah kebongkar semuanya, sekarang merupakan waktu yang tepat untuk membersihkan komponen-komponen dari MacBook kalian juga ya. Seperti kipas, logic board, dan komponen lainnya. Kalian juga bisa mengganti thermal paste dari CPU dan GPU kalian. Untuk detailnya bisa lihat di video saya yang ini ya. Nah, kalau udah bersih semua, sekarang kita bisa memulai memasang kembali seluruh komponen yang ada di sini. Dimulai dari saluran udara ini, lalu pasang kembali speakernya, logic board, pastikan nggak ada kabel yang tertimpa oleh logic boardnya juga ya. Habis itu, kita bisa pasang kembali skrupnya, hubungkan kembali kabel displaynya, mikrofon, speaker, keyboard, trackpad, speaker satunya lagi. Jangan lupa untuk memasang kabel backlight keyboardnya. Pasang kembali I/O board berserta kabelnya. Jangan lupa untuk memasang kedua kipasnya juga ya.
pasang kembali WiFi card berserta SSD kita. Selanjutnya, kita bisa memasang kembali kabel webcam berserta antena WiFi-nya juga ya. Oh iya, jangan lupa untuk menghubungkan kabel I/O board ini juga. Nah, komponen terakhir yang mau kita pasang adalah baterainya. Di sini, kita bisa menggunakan double tap yang kuat ya. Di sini kita aplikasiin aja ke seluruh bagian yang ada di bawah ini. Kalau udah, kita tinggal pasang kembali baterainya, kunci dengan skrup, sambungin deh konektornya, pasang kembali back covernya, kunci dengan skrup. Udah deh, sekarang kita bisa ngetes keyboard baru ini. Di sini terlihat ya, dengan mengganti keyboard, sekarang semua tombol kita bisa berfungsi dengan baik. Oke, jadi total waktu yang dibutuhkan untuk melakukan reparasi ini ada di 3 jam ya, dengan tingkat kesusahan di level 8 lah. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian ya. Jangan lupa untuk lihat video-video tutorial kami lainnya. Dan bagi kalian yang memiliki HP, tablet, laptop, atau gadget lainnya yang rusak, bisa hubungi kami di nomor yang ada di deskripsi ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.